Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah, amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan materi hadis. Pada halaqah kali ini insyaallah kita akan masuk pada hadis yang ke-5 ya. Taib. Hadis yang keempat. Hadis yang keempat dari Kitabur Radha' atau hadis yang ke-340 dari kitab Umdatul Ahkam. Disebutkan di sini oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala, wa anha radhiyallahu anha dari yang juga dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi rajulun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah masuk menemui Aisyah di dalam rumahnya, dan ketika itu di sisi Aisyah ada seorang lelaki. Faqala, kemudian Rasulullah SAW pun bertanya, ya Aisyah, man hadha, wahai Aisyah, siapa ini? Ya, siapa lelaki ini? Kemudian kemudian Aisyah mengatakan, akhi minar radha'ah, dia adalah saudaraku, saudara sepersusuanku. Ya, jadi saudara sepersusuan Aisyah. Laki-laki tadi saudara sepersusuan Aisyah radhiyallahu anha. Faqala, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah, unzurna man ikhwanukunna fa innama ar-radha'ah minal maja'ah. Wahai Aisyah, perhatikanlah siapa saja saudara-saudara kalian. Jadi di sini Rasulullah SAW mengingatkan kepada Aisyah, perhatikanlah apakah benar itu saudaramu. Jadi artinya apakah benar-benar dia adalah saudara sepersusuanmu, atau dia adalah mahrammu, sehingga laki tadi bisa diperbolehkan masuk menemui Aisyah. Fa innama ar-radha'ah minal maja'ah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, karena sesungguhnya persusuan itu hanyalah dikarenakan sebab lapar ya. Jadi seorang anak balita ya, bayi yang lapar kemudian menyusu ke wanita yang bukan ibunya. Jadi persusuan itu haruslah disebabkan oleh kebutuhan sang bayi kepada ASI tersebut karena lapar ya, bukan karena selainnya, bukan karena dipaksa atau karena yang lainnya. Jadi harus disebabkan bayi tersebut atau anak tersebut memang sedang lapar dan butuh menyusui. Baik. Di sini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Berapa faedah bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, tafaqqadu rajul li ahli baitih. Ya, sebagaimana pada hadis sebelumnya ya, terdapat faedah tentang seharusnya seorang laki-laki itu seorang laki-laki memperhatikan atau ya mengawasi keluarganya, ya anak istrinya. Jangan sampai terjadi kemungkaran di dalam rumahnya. Ya, jangan sampai anak istrinya terjatuh ke dalam perbuatan mungkar, terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam syariat dalam keadaan dia membiarkannya. Ya, karena seorang suami, seorang ayah ya sebagai kepala keluarga, dia akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan anak dan istrinya. Jadi harus senantiasa mengawasi anak dan istrinya. Sebagaimana tadi Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah ketika mendapati di sisi Aisyah ada seorang lelaki. Ya, Rasulullah SAW tidak tahu siapa lelaki ini. Ya. Nah, ini juga termasuk bentuk kecemburuan Rasulullah SAW ya kepada Aisyah kalau seandainya lelaki tersebut bukan mahramnya. Kemudian faedah yang berikutnya, al-akhu minar radha'ah minal maharim yajuzu idkhaluhu fil manzil. Ya, saudara sepersusuan itu termasuk mahram sehingga boleh untuk masuk ke dalam rumah. Ya, masuk ke dalam rumah. Jadi ketika ada saudara laki-laki sepersusuan ya yang menjadi saudara sepersusuan bagi seorang wanita, maka itu dia adalah mahramnya, maka boleh bagi laki tersebut untuk masuk ke dalam rumah wanita tersebut. Baik.
Kemudian yang ketiga, al-ihtiyat fi qadiyatir radha'ah fala tathbut illa idza qama daliluha. Ya, dalam hadis ini juga terdapat bentuk ihtiyat, berhati-hati dalam perkara persusuan. Ya, karena perkara persusuan ini terkait dengan kemahraman, ya. Terkait dengan kemahraman, jadi harus benar-benar ditetapkan dengan dalil, dengan bukti yang jelas. Ya, dengan dalil atau bukti yang jelas. Bagaimana Rasulullah tadi mengatakan fa inna marrada'ah minal maja'ah, dan Rasulullah sebelumnya mengatakan unzurna man ikhwanukunna, perhatikanlah ya siapa yang menjadi saudara-saudaramu, apakah dia memang benar-benar termasuk saudaramu. Kemudian Rasulullah mengatakan innamar radha'ah minal maja'ah. Nah, sesungguhnya persusuan di sini disebutkan faedah selanjutnya ar-radha'ah al-muharrimah innama takunu hala sughril maulud. Ya, persusuan yang menjadikan mahram itu hanyalah terjadi ketika anak tersebut masih kecil. Ya, ketika anak tersebut masih kecil, haitsu yantafi'u ar-radhi' min ar-radha'ah, ketika anak tersebut masih bisa mengambil manfaat dari persusuan tadi, karena memang butuh kepada persusuan tersebut, ya. Jadi ketika anak tadi ya memang butuh ya untuk menyusui, ya. Kemudian dia menyusu kepada wanita selain ibunya karena lapar, karena memang anak tersebut, bayi tersebut memang butuh dan lapar ketika itu. Maka ini yang dimaksud dengan perkataan Rasulullah SAW, fa innamar radha'ah minal maja'ah. Dan juga disebutkan di sini ya pendapat jumhur ulama berpendapat bahwasannya ini hanya bisa terjadi ya, persusuan yang memahramkan di sini itu hanya bisa dilakukan sebelum usia 2 tahun bagi seorang anak, ya. Jadi di masa 2 tahun, ketika di masa menyusui, ya, di masa anak tersebut masih menyusui selama 2 tahun pertama usianya, itulah yang yang menjadikan persusuan tersebut menjadi memahramkan, ya, menjadi perkara yang menetapkan hukum kemahraman. Adapun selanjutnya setelah 2 tahun, maka itu nanti ya ketika sang anak memang sudah seharusnya tidak lagi menyusui, maka ini tidaklah ditetapkan hukum persusuan yang memahramkan. Ya, jadi dibatasi hanya sampai usia 2 tahun atau sampai anak tersebut atau bayi tadi selesai menyusui. Ya, selesai menyusui dari ibunya. Jadi selesai masa persusuannya. Biasanya 2 tahun, ya. Biasanya selama 2 tahun. Baik. Walaupun ada pendapat-pendapat yang lainnya, tapi di sini disebutkan bahwasanya pendapat yang pertama ini yaitu pendapat jumhur ini lebih kuat dan lebih lebih sesuai dengan dalil, dan jelas dalilnya yang sesuai dengan hadis yang kita sebutkan di sini, karena disyaratkan di situ persusuan yang memahramkan adalah dari atau dikarenakan sebab anak tersebut butuh dan memang sedang lapar sehingga dia butuh untuk menyusui. Adapun ketika sudah besar, sudah dewasa, ya, misalnya sudah lebih dari 2 tahun atau 3 tahun ke atas atau mungkin di atas itu, maka tentunya tidak butuh lagi kepada ASI, ya, anak tersebut tidak butuh lagi kepada ASI sehingga tidaklah bisa kemudian ditetapkan hukum persusuan walaupun dia menyusui kepada selain ibunya. Tayyib. Nah, ini anak sekalian, hadis yang keempat ya dalam kitab ini. Kemudian kita lanjut ke hadis yang kelima. Di sini an Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu anhu annahu tazawwaja Umma Yahya bint Abi Ihab faja'at amatun sauda. Dari sahabat Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu anhu bahwasannya dia menikahi Umma Yahya binti Abi Ihab, menikah dengan seorang wanita bernama Ummu Yahya bintu Abi Ihab. Kemudian setelah setelah keduanya menikah, Uqbah ibn al-Harith dengan Ummu Yahya tadi menikah, ya, suatu saat datang seorang budak hitam, ya, datang seorang budak wanita hitam menemui Uqbah faqalat, kemudian budak wanita tadi mengatakan qad arda'tukuma, sungguh aku telah menyusui kalian berdua, ya. Jadi budak wanita ini tahu-tahu datang
menemui Uqbah kemudian mengatakan, sungguh aku telah menyusui kalian berdua. Jadi dia mengaku telah menyusui Uqbah ibn al-Harith dan Ummu Yahya tadi ketika masih kecil ya. Jadi budak wanita ini menyusui keduanya ketika masih kecil. Berarti keduanya adalah saudara sepersusuan ya. Uqbah ibn al-Harith dan Ummu Yahya adalah saudara sepersusuan yang tentunya mahram dan tidak boleh menikah. Ya, tidak boleh menikah antara keduanya. Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku pun menyebutkan hal tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian fa'arada anni. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpaling dariku. Ya, enggan untuk menjawab, enggan untuk berkomentar. Ya, beliau berpaling dariku. Kemudian qala fatanahaitu. Kemudian aku pun ya kembali menghadap beliau dan bertatap muka dengan beliau. Fadzakartu dzalika lahu. Kemudian aku pun menyebutkan kembali hal tersebut kepada beliau. Faqala, maka Rasulullah SAW pun mengatakan, kaifa wa qad za'amat an qad arda'atkuma. Ya, bagaimana mungkin, maksudnya di sini bagaimana mungkin engkau tetap melanjutkan pernikahanmu dengan Ummu Yahya sedangkan budak wanita tadi telah mengaku bahwasannya dia telah menyusui kalian berdua. Tayyib. Jadi mungkin di sini Uqbah bin al-Harith dia datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut dan dia menyampaikan bahwasanya dia berat kalau harus berpisah dengan istri yang baru dia nikahi tadi, Ummu Yahya tadi. Ya. Tapi kemudian Rasulullah SAW pun tetap mengatakan, bagaimana mungkin engkau akan melanjutkan pernikahanmu sedangkan ya tadi istri yang dia nikahi tadi, wanita tersebut adalah saudara sepersusuannya, maka haram baginya untuk menikahinya. Ya, dan ini berdasarkan persaksian atau pengakuan dari seorang budak wanita tersebut. Yang ini diterima persaksiannya atau diterima pengakuannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya memerintahkan Uqbah bin al-Harith untuk menceraikan Ummu Yahya, artinya difasakh, ya dibatalkan akad pernikahannya atau ikatan pernikahannya. Ya, jadi dihilangkan ikatan pernikahannya dan tidak boleh selama-lamanya keduanya untuk menikah karena keduanya adalah saudara sepersusuan. Tayyib, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau tadi hadis sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Kalau di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian beberapa faedah yang kita bisa dapatkan dari hadis ini. Yang pertama, al-aslu jawazu nikahil ajnabiyat. Hukum asalnya boleh kita menikah dengan wanita ajnabiyah. Itu wanita-wanita yang bukan mahram kita, siapapun itu boleh kita nikahi selama dia bukan mahram kita, selama dia memang diperbolehkan oleh syariat untuk kita nikahi. Baik, kemudian yang kedua, faedah yang kedua, ikhbaru man alima birradha'ah biha khususan fi man arada an yatazawwaj. Ya. Hendaknya orang yang mengetahui tentang adanya hukum adanya ikatan persusuan, ya. Hendaknya dia memberitahu pada pihak-pihak yang harus mengetahui hal tersebut, khususnya kepada seseorang yang hendak menikah dengan saudara sepersusuannya. Jadi jangan sampai dibiarkan, karena nanti kalau dibiarkan berarti dia telah membiarkan suatu pernikahan yang itu pada hakikatnya haram. Ya, diharamkan dalam syariat dan tidak sah pernikahan tersebut. Ya, jadi bisa-bisa nanti kedua pasangan tadi terjatuh ke dalam perbuatan zina, ya. Karena pernikahannya tidak sah. Ya, akhirnya keduanya tidak sah menjadi suami istri, maka akan terjatuh ke dalam perbuatan zina terus. Akan terus-menerus terjatuh ke dalam perbuatan zina kalau tidak diberitahu bahwasannya keduanya adalah saudara sepersusuan. Maka tadi ya budak perempuan tadi langsung menemui Uqbah ketika tahu bahwasanya Uqbah telah menikah dengan saudari sepersusuannya yaitu Ummu Yahya bintu Abi Ihab. Tayyib. Kemudian faedah berikutnya, fihi qabulu syahadatil mar'ah al-wahidah fi ar-radha'ah wa itsbatul mahramiyah binaan 'alaiha.
Dalam hadis ini terdapat dalil tentang diterimanya persaksian seorang wanita, satu orang wanita saja. Ya, satu orang wanita persaksiannya diterima. Ini terkait dengan perkara ar-radha'ah, persusuan. Ya, jadi kalau ada seorang wanita bersaksi, mempersaksikan bahwasannya seorang laki-laki dia merupakan saudara sepersusuan dari seorang wanita, maka diterima persaksiannya. Ya, apalagi kalau dia sendiri yang menyusuinya. Ya, menyusui wanita tersebut atau menyusui keduanya tadi ketika masih kecil, kemudian dia bersaksi yang mengaku bahwasannya dia telah menyusui keduanya, maka diterima persaksiannya walaupun hanya satu orang. Kemudian dibangunlah hukum kemahroman dengan persaksiannya tadi. Jadi akhirnya keduanya ditetapkan sebagai mahram, saudara sepersusuan dan menjadi mahram. Tayyib. Adapun di sini disebutkan pendapat jumhur ulama, adapun jumhur ulama itu menyebutkan tidak cukup hanya satu orang wanita saja. Ya, ini pendapat jumhur, akan tapi hadis di atas tadi jelas menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menerima persaksian satu orang wanita itu saja. Ya, sudah cukup dan diterima oleh Rasulullah SAW, dan ini merupakan pendapat madhab Hambali, pendapatnya Imam Ahmad. Tayyib, dan ini pendapat yang kuat, wallahu a'lam. Kemudian faedah berikutnya, al-mar'ah idza thabata annaha qariba li zawjiha min ar-radha'ah yufassakhu wa la yajuzu al-istimrar. Ya, ketika seorang wanita ketika telah diketahui bahwasanya dia merupakan saudara dari suaminya, entah itu saudara misalnya saudara nasab, ya mungkin terpisah jauh semenjak kecil sehingga tidak tahu bahwasanya keduanya adalah saudara kandung atau saudara sebapak misalnya. Ya, maka setelah tahu hal tersebut, atau di sini minar radha'ah, saudara sepersusuan, ya ketika diketahui kalau ternyata keduanya adalah saudara sepersusuan, sedangkan keduanya sudah terlanjur menikah, maka yufassakh, maka difasakh, ya dibatalkan ikatan pernikahannya. Jadi difasakh, ya dibatalkan. Jadi dihilangkan ikatan pernikahan antara keduanya, dipisahkan antara keduanya, ya, dan tidak boleh untuk melanjutkan pernikahannya, tidak boleh kemudian tetap menjadi suami istri, karena itu dilarang dalam syariat. Kemudian faedah yang terakhir, baqaul mar'ah ma'a zawjiha ba'da thubutir radha'ah minal umur al-muharramah. Ya, kemudian kalau seandainya wanita tersebut tetap bersama laki-laki tadi, ya tetap menjalin hubungan suami istri, artinya tetap menganggap dirinya dan suaminya tadi sebagai suami istri, sedangkan sudah tahu bahwasannya keduanya adalah saudara sepersusuan, maka ini termasuk perbuatan yang haram. Ya, ini perbuatan yang dilarang dalam syariat. Bahkan nanti bisa termasuk ke dalam perbuatan zina, karena pada hakikatnya keduanya adalah saudara sepersusuan yang sama-sama mahram antara satu dengan yang lainnya, dan tidak boleh untuk menikah. Ya, tidak boleh untuk saling menikah. Tayyib. Itu anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini. Ya, kita lanjutkan insyaallah untuk hadis-hadis berikutnya pada halaqah berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.